wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Bogor Hari Ini. Bogor Hari Ini kita bersama dengan tokoh masyarakat Kabupaten Bogor di wilayah Gunung Sindur, Dr. Insinyur Sulhaji Jompa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil apa nih kita nih? Ya, Sulhaji. Sulhaji. Iya. Abang. Abang boleh, Akang juga boleh. Akang juga boleh. Tribuners, Dr. Insinyur Sulhaji Jompa ini adalah seorang politikus dari Golkar ya? Iya. Kemudian juga kemarin sempat bertarung di Pileg 2024. Beliau adalah seorang intelektual karena pendidik BRIN, kemudian juga kuliah di Universitas Hasanuddin ya? Iya, S1 Teknik Mesin. S1 Aeronautik. Kemudian di IPB Bogor. S2 UI. S2 UI ya. Material Science. Dan sekarang Terakhir di IPB. terakhir di S3. IPB ya. Iya. Pokoknya kalau Komplit. masalah intelektual nggak usah diragukan. Abang, jadi orang tua abang ini. Tribuners sih pengen tahu nih bang, siapa sih sosok Sulhaji Jompa itu? Iya. Bisa diceritakan? Iya. Jadi kalau bercerita tentang Sulhaji ya, Sulhaji ini yang kelihatan ya. Sulhaji ya. Sulhaji memang dilahirkan di Sulawesi. Sulawesi ya. Ya, seorang bapak prajurit TNI. yang pejuang, pembela kemerdekaan ya di masa-masa pembebasan dari pemberontakan. Iya. Beliau almarhum bapak saya itu banyak di pembebasan pemberontakan DITII dan RMS. Ya, Republik Maluku Selatan. Anak pejuang berarti. Pejuang, iya. Kemudian alhamdulillah karena didikan orang tua, kita 9 bersaudara wajib sekolah. Wajib sekolah. Dan sekolah yang dibolehkan di perguruan tinggi hanya boleh negeri. Kalau bukan negeri jangan sekolah. Jangan sekolah, karena gajinya terbatas. Terbatas. Iya, alhamdulillah kita semua masuk di Universitas Hasanuddin. Ya. Ya, setelah itu kemudian perjalanan kami semua bersaudara berjalan sesuai dengan alur kehidupannya. Hari ini di atas saya kakak saya nomor 4 itu jadi rektor di Universitas Hasanuddin. Wow, kakaknya. Iya, kemudian Hasanuddin. dalam perjalanan sebelum saya meninggalkan S1 di Universitas Hasanuddin itu juga kemudian ditakdirkan untuk masuk support di zaman Pak Habibie. Jadi saya masuk di BPPT tahun 93. Dalam perjalanan karir pegawai negeri terasa oleh saya betapa ada rasa miris atau berontak di hati kenapa pegawai negeri tidak mampu hidup layak seperti orang di Jakarta. Akhirnya kemudian saya tidak menyerah dengan nasib sebagai pegawai negeri sehingga saya belajar berbisnis. Awalnya memang ikut pelatihan di mana-mana. Emang awalnya punya darah pengusaha gitu? Tidak ada. Karena keadaan saja hidup di Jakarta pada saat itu saya merasakan rasanya pegawai negeri tidak cukup bagi saya. Tidak cukup untuk hidup survive dan kemudian kita punya keluarga besar yang harus kita beri dukungan juga di kampung halaman. Adik-adik masih sekolah pada saat itu. Alhamdulillah kemudian dengan memulai bisnis sambil jadi pegawai negeri tentu memanfaatkan waktu-waktu luang yang kosong. Alhamdulillah saya jadi pegawai negeri paralel jadi pengusaha. Awal bisnis itu apa? Oh, panjang sekali ceritanya. Awalnya nih? Ya, awalnya memang kita buat perusahaan. Kalau dalam ilmu bisnis itu apa yang saya ajarkan kepada teman-teman selalu adalah kita buat rumahnya dulu. Setelah itu kita isi. Oke. Kita buat perusahaan. Oke. Perusahaan, kemudian bisnisnya berubah-berubah.
Oh, jadi mengikuti tren, mengikuti tren keadaan sehingga sampai kemudian kita kepada core bisnis yang bagus, yang jelas, yang kita anggap itu yang paling bagus. Awal pertama kali apa? Bikin apa? Pengadaan-pengadaan, latihan dulu gitu ya, kemudian ikut kontraktor, PL-PL yang kecil, dimulai dari kecil. Kami mulai dari yang kecil untuk supaya kita kuat pada saat dapat yang besar. Nggak boleh langsung besar, nggak kuat nanti bebannya. Jadi Pak Sulhaji ini, abang kita ini dulu waktu di Jakarta hidupnya susah. Iya. Nggak susah juga sih. Pegawai negeri kita anggap nggak bisa seperti orang lain. Seperti orang, intinya kurang lah. Pas-pasan. daripada yang menjurus lebih baik mencari sampingan gitu ya. Iya, pekerjaan utama pegawai negeri, penghasilan utama di swasta. Meskipun ini tidak ideal sebenarnya. Idealnya itu sebuah wilayah, seorang tenaga kerja mestinya cukup dengan penghasilannya. Yeah. Ini juga yang menjadi keluhan bagi saya sebagai pegawai negeri. Semestinya kita optimalkan kalau kita pegawai negeri atau mengurus pegawai negeri itu mestinya cukup kehidupannya. Yeah. Pekerjaan pegawai negerinya itu cukup untuk menghidupi diri dan keluarganya, mengantar kepada kesejahteraan. Yeah. Tapi di Indonesia rasanya belum cukup. Iya, mungkin ke depan mudah-mudahan ya pemerintah kita bisa sadar supaya tidak tergoda pegawai negeri ini. Iya, benar-benar. Iya. Jadi fokus melayani masyarakat. Iya, ketika hidup kita tidak cukup sebagai pegawai negeri, abdi negara, ada kebutuhan lain, maka ada potensi-potensi tersusupi pikiran untuk melakukan tanda kutip pelanggaran-pelanggaran etika di dalam menggunakan anggaran negara. Itu yang kita sangat hindari. Oke, ini kita udah ketemu fondasinya nih, kan? Iya. Di suatu wilayah atau pemerintahan tadi disebutkan Iya. Harus kuat dulu. harus kuat, punya integritas ya. Siap. Bang, kalau dulu memang cita-citanya mau jadi PNS. Saya dalam hidup selalu berkomunikasi sama pencipta, memasrahkan hidup, oh ya Allah, bimbing kaki ini, bimbing jalan ini untuk menuju yang terbaik. Oke. Jadi cita-cita PNS tidak pernah tergambar, tapi maksimalkan pada saat masuk di dunia tertentu. Misalnya kuliah, maka maksimalkan belajar. Alhamdulillah saya ketika kuliah dapat proyek percepatan insinyur dari Pak Habibie, maka saya selesai karena dipercepat. Waktu itu kekurangan insinyur negara kita sehingga Pak Habibie membuat proyek. Nah, setelah lulus sesuai target 4 tahun, di masa itu teknik mesin itu 7-8 tahun. Saya bisa karena namanya juga proyek, kita digembleng sedemikian rupa. Nah, itulah yang kemudian membuat perjalanan saya sampai ke Pak Habibie, masuk ke BPPT. Meskipun juga masuknya tidak segampang yang dibayangkan. Jadi cerita-cerita teman-teman semua, pemirsa saya waktu tes saja 200 orang, 200 orang. yang diterima 4 orang. Banyak. Di gelombang saya. Satu dari Indonesia Timur, saya mewakili, kemudian ada dari ITB, kemudian dari UGM dan Brawijaya. Kita berempat. Itu satu angkatan. Nah, ini cerita-cerita yang menjadi bagian dari kebanggaan saya sendiri. Kalau ditanya tadi siapa Sulhaji gitu ya. Dan kemudian dalam perjalanan karir juga saya maksimalkan saja. Saya bekerja maksimal, mengikuti alur kehidupan. Ketika waktu senggang, kan pegawai negeri juga kan 8 jam, tidak semuanya terpakai. Kadang-kadang pekerjaan kita untuk menyelesaikan itu cuma 2 jam atau 3 jam. Terus ngapain kita di 7 jam atau di 6 jam? Nah, saya punya prinsip bahwa waktu itu harus diisi maksimal untuk aktivitas yang produktif. Itulah yang saya isi. Mudah-mudahan tidak masuk kategori korupsi karena rasa-rasanya tanggung jawab saya terhadap pekerjaan cukup dan produktif. Itu memang punya prinsip. Iya. Sebagai pemimpin memang
Iya. Namanya itu ya. Iya, jangan sampai waktu terbuang sia-sia. Iya. Sayang umur panjang diberi dalam sehari, Iya. di waktu kasih waktu 8 jam, tapi semua kosong, habis waktu untuk ngerumpi, kan sayang. Mari kita produktif untuk bersama-sama bagian kecil dari anak bangsa yang membangun negara, kan gitu. Pada waktu itu, abang orang tua pengen jadi apa sih abang? Bapak saya tentara masalahnya. Bapak saya itu prajurit yang sama pikirannya dengan anak-anaknya. Ikuti saja alur kehidupan, jadi berdoa nggak saja yang ada terbaik. gitu ya. Oh, Tukang insinyur, kamu jadi ini nggak ada ya? ya memang ada cita-cita kecil. Nah. Saya sesungguhnya cita-cita jadi dokter. Oh. Tapi kemudian Allah takdirkan teknik mesin, Iya. maka teknik mesin itu saya geluti, saya kuasai. Itu aja. Dan kemudian itu lama. Mungkin juga bertanya, kok sekarang properti, kok sekarang ngurus umroh haji? Iya. Ya karena kami adalah keluarga yang dididik untuk maksimalkan fokus optimal terhadap bidang yang sudah kita ambil, kan gitu. Jadi properti, mohon maaf teman-teman, yang idealnya kan mestinya teman-teman arsitek gitu ya, atau umroh haji punya travel, idealnya teman-teman ustadz. Rasa-rasanya ketika kita kuasai ilmunya, kita pelajari bagaimana model bisnisnya, manajemen bisnis, saya kira juga tetap bisa kita lakukan. Ibu Nas, abang kita ini, abang Sulhaji. Oh, Jompa. Jompa. Biasa demam. Nama bapak ya. Jompa itu cuma 9. Oh, Iya, Jompa itu. nama bapak saya. Oh, itu marga ya? Bukan, bapak. Oh, bapak ya? Kalau di Sulawesi ikutin pola Arab. Nama belakang adalah nama bapak. Iya. Kalau Sulhaji sendiri ada artinya nggak? Saya setelah besar menerjemahkan sendiri maknanya kenapa saya diberi nama Sulhaji. Meskipun ketika bertanya kepada ibu saya, bapak saya, kenapa sih dikasih Sulhaji? Oh, ternyata saya lahir di bulan Zulhijjah. Oh. Di Sulawesi itu Lebaran Zulhijjah itu disebut Lebaran Sulhaji, Lebaran Haji. Lebaran haji. Nah, kemudian saya hubung-hubungkan dengan perjalanan hidup saya. Oh, ternyata juga bagian dari doa supaya anaknya haji. Gitu. Punya travel. Nah, itu doanya dilipat gandakan, sekaligus diberikan travel umroh haji. Iya. Sehingga ditakdirkan saya harus dikabulkan doanya untuk bolak-balik ke Mekah gitu ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Sekaligus iklan ya. Sulhaji. Jadi kalau bahasa Sulawesinya Lebaran Zulhijjah. Zulhijjah Lebaran Haji. Lebaran haji. Keren emang. Iya. Kalau tahu gitu saya juga mau jadi Sulhaji namanya. Iya. Tribun News, setelah masa siapa profil dari Sulhaji Jompa. Beliau adalah intelektual dan juga pengusaha. Dan yang perlu diketahui punya integritas. Tribun News, abang kita ini saat ini sedang berusaha mencoba untuk membangun Kabupaten Bogor dengan visi dan visinya. Sekarang beliau sudah terjun ke berbagai partai ya Bang ya? Iya. Untuk siapa tahu misinya bisa sama dengan partai-partai yang telah disampaikan. Abang, apa yang menjadi alasan abang untuk membangun Kabupaten Bogor? Iya, selalu saya sampaikan di setiap perbincangan dengan teman-teman bahwa Bogor ini menantang. Iya. Sekaligus menjadi tempat kita mengabdi yang luar biasa. Oke. Setelah saya keliling Bogor, saya menjadi salah satu orang yang hidup di Bogor ini yang merasa sangat sedih dan miris melihat masih banyaknya ketidakberdayaan masyarakat di dalam mencapai atau mendapatkan hak-haknya untuk sejahtera. Nah, inilah yang menantang bagi saya. Kenapa sih tidak bisa? Mestinya negara kita yang sudah merdeka sekian tahun ini, idealnya pemimpin kita mampu secara maksimal membangun kawasan Bogor ini dengan pembangunan yang merata dan adil. Oke. Nah, saya kira itu yang menantang salah satunya.
Saya kira itu. Kok abang berani ya? Kan Kabupaten Bogor ini adalah wilayah terluas di Indonesia. Ya. Apa yang membuat abang bisa mengarsiteki kabupaten ini, Iya. Kabupaten Bogor ini? Iya. Jadi lagi-lagi saya sedikit bercerita tentang pengalaman ya. Saya ketika bekerja di BPPT Menristek, sekaligus saya juga diberikan kesempatan untuk belajar perencanaan pembangunan. Rencana pembangunan. Iya, jadi saya fungsional ahli perencana Oh, yang disekolahkan khusus oleh Bappenas di 2 universitas, di UI dan di UGM. Khusus sekolah keahlian perencanaan pembangunan. Dan setelah itu kemudian selama 10 tahun saya dan tim teman-teman ahli perencana mendampingi kabupaten kota. oke. Dan kelihatan sekali oleh kita potret bahwa sangat banyak ketidakberdayaan masyarakat itu karena kelalaian atau tidak optimalnya model perencanaan yang diterapkan di masyarakat oleh pemerintah. Banyak ya? Hampir semua rata-rata. Hampir semua. Iya. Bogor yang tadi disampaikan dengan jumlah penduduk begitu besar ya, Iya. 40 kecamatan, 435 desa. Saya kira itu tidak menjadi alasan seorang leader untuk mengatakan wah terlalu luas, nggak mampu kita ngelola semua. Bukan alasan. Kalau perencanaan kita dijalankan dengan benar, dengan model pelaksanaan pembangunan yang semestinya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan yang baik, saya kira semua bisa kita selesaikan. Tentu kita semua sadari betapa negara memberikan perhatian penuh sebenarnya dengan menggelontorkan negara yang begitu besar. Ya. Nah, ini juga ironi. Kadang-kadang pemerintah merasa kewalahan menyerap anggaran. Di sisi lain, masyarakat butuh anggaran. Itu anggaran. Nah, ini ironi yang Iya. terjadi, yang kadang-kadang orang pikir, gimana sih? Kenapa sih? Iya. Nah, ini lagi-lagi kembali ke perencanaan, satu. Kedua, kembali kepada keberanian leader Iya. untuk membuat tim yang benar-benar mampu membuat perencanaan yang aman. Kenapa tidak terserap? Kan ada tingkat ketakutan yang tinggi pelaksana kegiatan. Salah sedikit kan ada Iya. yang mengintai. Kita ya. Nah, salah prosedur saja itu menjadi sebuah temuan-temuan. Nah, ini yang membuat dilema juga di dalam pengelolaan pemerintahan. Dan saya kira kalau saya ditakdirkan menjadi bupati, hal-hal ini bisa kita antisipasi, bisa kita carikan solusi-solusi yang terbaik. Bu Nas, abang kita ini orang perencana perkotaan ya? Pembangunan. Pembangunan perkotaan. Jadi untuk masalah konsep apa yang harus dibangun, Iya. jagonya lah. Ya. Abang, menurut abang apa yang harus dibenahi? Kalau berbicara tentang pembenahan kan memang sangat luas ya, Iya. luas. Skala prioritas? Iya, sistem. Bogor ini ibarat sebuah pesawat besar yang pernah saya cerita, Boeing ya? Boeing, yang krunya harus kuat, harus dibenahi semua, harus ahli semua. Semua tingkatan kru. Kalau di pemerintahan kan bupati dibantu oleh kepala dinas dan semua pejabat-pejabat itu semua harus ahli di bidangnya. The right place, the right job. Persis. Dan penyebab kegagalan kita itu kadang-kadang karena intervensi tanda kutip politik, titipan A, titipan B, sehingga profesionalisme di dalam mengelola pembangunan itu akan terganggu. Nah, itu juga yang harus kita perbaiki. Jadi sangat banyak harus kita perbaiki sebenarnya. Nah, yang paling utama adalah leadership yang kuat. Nah, tentu mengangkat beban sebesar Bogor ini, orang bilang, waduh berat banget. Tapi kan ada model, kalau beban itu diangkat bersama-sama, jangan merasa bahwa hanya saya yang bisa. Nah, mari bagi beban.
Jadi nggak ada Mari, Superman ya? nggak ada. Problem-problem sektor-sektor apa saja, kita bagi beban ke dinas tertentu, manfaatkan semua teman-teman yang ahli di bidangnya, manfaatkan orang-orang hebat, universitas, mitra-mitra kita di luar, manfaatkan seluruh stakeholder. Saya kira ketika dibagi beban dengan tujuan yang sama, tentu dengan seni mengatur gitu ya, tentu dimiliki oleh seorang leader. Jadi kalau kita lihat semangatnya gotong royong ya. Iya, tetapi tetap saja orkestranya harus kuat, Iya. gitu. Jadi kalau nggak bisa, Karena sama kacau ya. sama kacau. Iya. 40 kecamatan sebut saja gitu. Mohon izin saya ulangi juga pembicaraan saya di tempat lain bahwa 40 kecamatan Bogor ini kenapa ada perasaan ketimpangan, sebut saja di Gunung Sindur. Gunung Sindur selalu mengeluh, jalan di mana-mana rusak, kemudian bla 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 gitu. Tempat lain juga tidak terbangun, ada longsor, ada sebagainya. Kenapa? Karena mungkin saja kemampuan kru, paham maksud saya, kru itu adalah tim besar ya, dikomandani oleh bupati. Itu mungkin tidak mampu secara optimum untuk memperhatikan seluruh komponen yang ingin dijaga. 40 kecamatan ini harus benar-benar diperhatikan. Berarti memang SDM-nya harus mumpuni ya. Iya. Mulai dari bupati, dinas camat, Iya, camat, desa. ya, dibagi rata sampai ke bawah. Dan ada satu hal yang juga harus kita sadari betapa hari ini sudah zaman teknologi maju. Jadi tidak lagi masyarakat atau ada keluhan pemimpin tertinggi, oh terlalu jauh wilayahnya, kita nggak sempat datang. Gampang dipantau, dilihat live terkini juga bisa. Kondisi RTA misalnya di desa mana yang terpencil bisa dipantau langsung. Iya, setelah CCTV ya? iya, bisa ada dashboard. ya? Ada model yang kita sebut electronic office misalnya, atau model-model IT yang kita kembangkan untuk memantau semua kondisi-kondisi masyarakat kita. Bisa kita petakan. Sebut saja kita pantau tentang kondisi kesehatan masyarakat, kemudian pengangguran atau industri, semua bisa kita kontrol. Nah, tentu tadi teamwork yang kuat. Oke, keren ini. Saya pikir ini menjadi jawaban nih. Iya. Di desa-desa terjauh yang sulit dijangkau Iya. oleh pemerintah di pusat. Iya. Beriman itu ya. Ketika anak kita 10 orang, kemudian cuma 2 yang kita urus, yang lain kan berontak, Iya. ingin memisahkan diri, Iya. kan gitu ya? Iya. Iri. Iri. Nah itu juga fenomena-fenomena kan sering, fenomena Indonesia yang menurut saya kadang-kadang berpikir tidak sepenuhnya menjadi solusi. Kalau meminta mekar, optimal Jawaban ya? bukan jawaban. Meskipun itu juga solusi terakhir. Kalau kemudian yang ditugaskan untuk membangun wilayah ini tidak mampu maksimal, ya apa boleh buat, bagilah wilayahnya, kasih ke orang lain. Nah itulah yang disebut pemekaran. Dibentuk manajer baru di situ, guru baru, ada bupatinya, ada kepala dinasnya, supaya cepat pembangunannya. Tapi kalau tim yang ada di dalam Bogor 40 kecamatan ini kuat, dan kapasitasnya cukup untuk membangun semua, ngapain juga mereka memisahkan diri, kesejahteraan tercapai. Kenapa berontakan? Karena banyak hal yang tidak terpenuhi hak-haknya. Itu. Artinya mungkin teknis ya itu ya. Bagaimana menguatkan struktur pemerintahan di tingkat bawah, di menengah. Itu tergantung leader berarti ya. Iya, diidentifikasi apa yang dibutuhkan. Kan kadang-kadang terbalik. Ya apa yang aku mau kasih? Kita tanyalah warga kita, anak kita mau apa? Ya, tentu pendekatannya ada. Ya, pendekatan ya kita lakukan riset apa sih yang dibutuhkan masyarakat. Tidak ditanya satu-satu juga kan gitu ya. Capek nanya ribut lagi nanti. Jadi memang manajemen manajemen SDM ya. Pemerintahan ya. Pemerintahan ya yang kuat dan struktur bawahnya bisa bekerja sama dengan kuat, solid, itu kan menjadi solusi mengembangkan
Iya. Kabupaten Bogor. Iya, tentu dalam perencanaan kan ada prioritas-prioritas. Iya. Sehingga ketika kita bagi program, tentu pendekatannya program rata. Iya. Pemerataan pada aspek tertentu. Jadi sebut saja ada keluhan pemerataan pelayanan kesehatan karena jangkauannya panjang. Ada cerita, tidak sekadar cerita, ada berita Iya. bahwa ada sebuah wilayah yang sangat jauh, masyarakatnya pada saat dia sakit itu untuk sampai ke puskesmas, potensi misalnya dia hamil, potensi dia melahirkan di jalan. Waduh. Saking jauhnya dan jalan hancur. Nah, sebut saja di daerah Nanggung di atas itu ada Cilamaya. Itu contoh-contoh. Dan saya kira tempat lain juga banyak. Nah, ini kan perlu pertimbangan ekstra bagi pusat pemerintahan, bagi bupati misalnya, untuk mencari solusi, menyelesaikan problem-problem tentang akses dan kesehatan. Saya kira itu. Bu Nas, jadi buat warga Kabupaten Bogor yang berada jauh di sana, yang jauh dari pusat pemerintahan, akan mendapatkan layanan prima nanti kalau Bang Haji depan nih jadi. Iya. Keluhan-keluhan masyarakat lain adalah di sisi administrasi pemerintahan. Kadang mengurus sesuatu susah banget, harus ke sana sini ke sana, naik angkot, transportasi. Nah, bukan zaman sekarang. Kalau sekarang ini kan sudah ada yang kita sebut sebagai tanda tangan elektronik. Kan sudah dilindungi undang-undang. Sepanjang verifikasinya bagus, maka pada tingkatan tertentu mengeluarkan persuratan itu bisa tanpa datang atau tanpa tatap muka, tanpa masyarakat datang. Dan saya kira ini sudah waktunya untuk kita. Sudah zamannya. Iya. Keren juga memang. Saya setuju. Dan Persis. itu banyak hal yang bisa dihilangkan mulai dari uang siluman, Iya. praktek-praktek Iya. yang Itu juga menjadi godaan-godaan. iya. Iya. Memang ketika bercerita tentang praktek-praktek uang siluman dan sebagainya, memang ini menjadi sebuah lingkaran ya. Iya. Karena masyarakat pelayanan kita, masyarakat kita yang melayani itu merasa dirinya belum sejahtera, belum cukup, masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Di sisi lain, dia melihat ada masyarakat yang butuh, sebut saja kita pengusaha, butuh surat tertentu. Nah, ini kan jadi menggoda. Dia butuh cepat, ini masih punya kekurangan dalam hidupnya. Oh, ini yang datang Pak Sul Haji pengusaha, masa dia dong dapat untung besar. Nah, ini godaan-godaan. Menurut saya ke depan bisa kita perbaiki. Nah, tentu kita harus bikin model pelayanan cepat tanpa harus ada tanda kutip sogok menyogok gitu ya. Tapi kesejahteraan pegawai kita yang melayani juga tentu harus dipertimbangkan. Ya, masyarakat seluruh pegawai kita disuruh melayani misalnya dengan baik, melayani orang-orang kaya. Pulang-pulang ke rumah beli beras saja susah. Nah, ini kan juga dilema-dilema yang harus kita pecahkan. Jadi mohon maaf teman-teman sekalian, di antara kita pegawai negeri, saya juga pegawai negeri lama masalahnya. Kebetulan ditakdirkan saya pegawai negeri yang mohon maaf gajinya ada, penghasilan tambahannya ada. Meskipun itu sebenarnya tidak dibenarkan. Mestinya tuh kita bekerja di tempat ya itu yang mensejahterakan kita. Jangan lagi kemudian pikirannya dibebani dengan cari rezeki lain. Nah, tapi karena Indonesia, ya apa boleh buat. Kalau di negara lain tidak profesional. Mungkin benar, saya pengen tanya satu lagi. Mungkin ini lebih pribadi. Ada apa dengan Buya Hamka? Idola ya? Buya Hamka sejak kecil saya baca kitab-kitab yang beliau tulis gitu ya. Jadi alhamdulillah kemudian tulisan-tulisan beliau dan kemudian tafsir beliau yang banyak menginspirasi, memberikan pemahaman keagamaan bagi hidup saya. Oke, jadi memang idola, tokoh idola ya? Ya, alhamdulillah. Mengilhami abang dalam menjalani kehidupan. Iya, insyaallah. Haji Abdul Malik Karim Amirullah. Oh iya. Jadi udah cerdas, intelektual,
dan punya akhlak. Amin, 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 amin. Insya Allah. Yang utama kita selalu saling mendoakan. Oke. Doakan masyarakat Bogor supaya semua sejahtera, mendapat haknya untuk disejahterakan oleh pemerintahnya. Oke. Sepakat. Iya. Sekaligus kita doakan pemerintahnya. Iya. Jangan zolim kepada rakyatnya. Iya, jangan dong. Iya. Ketika rakyat tidak sejahtera, uangnya dialihkan kemana-mana, Iya. itu zolim namanya. Itu luar biasa tuh. Iya. Saya aja cuma awal tuh yang berani ngomong. Gimana demikian bincang-bincang kita bersama Bang Sulantino, Pak, politikus dari Partai Golkar dan juga peneliti BRIN yang mempunyai gagasan-gagasan untuk membangun Kabupaten Bogor. Mari kita doakan beliau dapat menjalankan, mewujudkan impiannya. Jangan kemana Tribuners, sampai ketemu dalam program Bogor hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.